wabarakatuh. Selamat datang di channel Yowin Asoy. Yowin Asoy. Aduh, kita lagi jalan-jalan sama NMAX ya hari ini dan masih di edisi San Mori. Sebelum ke situ, gua kesini dulu. Nah, gua nggak tahu ya teman-teman semua karena kan gua nge-review beberapa tempat legendaris, makanan-makanan yang udah jadi legendaris. Seumur hidup gue hidup di Bogor, gue baru tahu ada tempat ini, guys. Ini udah pasti semua orang tahu. Se-Indonesia Raya, sedunia internasional tahu kalau di sana adalah Kebun Raya Bogor. Oke, jadi sebelah sana adalah Kebun Raya Bogor. Tapi gue mau kasih tahu dulu lokasinya, ya. Jadi kalau Kebun Raya Bogor, terus di situ adalah itu tuh di sana tuh yang orange itu adalah kantor pos. Nah ini ada satu lokasi yang gue seumur hidup baru tahu ada lokasi ini, yaitu apa? Ada Munasain. Namanya juga gue nggak tahu gitu. Gue baru tahu tadi gue lagi hunting Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Bayangin guys. Jadi dia bukan Museum Nasional Sejarah Alam Bogor ya, tapi Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Herbarium Bogorians. Nggak lihat dari gedungnya aja, ini bener-bener gedung udah dari lama gitu ya. Apa namanya? Ya udah. Nanti kita akan coba masuk, kita akan ngobrol-ngobrol di dalam di museum yang gua aja baru tahu ada museum ini. Sekitar gua hidup di Bogor dari lahir ya gua ya ada di sini gitu. Ya udah sekitar 40-an tahun gitu ada di sini dan baru tahu. Dan selama masa pandemi ini si museum ini pun buka gitu. Yes, kita akan coba masuk ke Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Herbarium Bogorians. Nah, di sini nanti kita akan dicek dulu suhunya. Ya, tetap harus ngikutin protokol kesehatan. Hari ini buka ya, Pak ya? Buka. Oke. Ini harga tiketnya nih, ya teman-teman semua. Oke. Jadi hari Senin sampai dengan hari Jumat 15.000, sementara hari Sabtu atau hari Minggu ini atau libur nasional 25.000. Anak dengan tinggi 80 cm tidak dipungut biaya tiket masuk. Oke. Dan ini adalah hari Minggu, kita lagi San Mori, kita lagi hunting ya. Jadi tiketnya harganya 25.000. Nah ini deh. Ini Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Asli, gue baru tahu ada museum ini. Kita lihat yuk dalamnya yuk. Kita ke informasi dulu ya. Di sini kita nanti jalan-jalan ke sana. Oke. Selamat siang, dengan Ibu siapa Ibu? Siang, saya dengan Nunik. Ibu Nunik ya? Iya. Ibu Nuni, oke, saya berarti sendirian nih Bu, berarti 25.000 ya Bu ya, ini hari Minggu ya. Ibu, saya pengen ditemenin sama Ibu muter-muter, boleh nggak Bu? Muter-muter. Saya mau tahu sejarahnya nih si museum ini, karena saya hidup di Bogor ya Bu ya. Ya. Saya tuh baru tahu ada museum ini Bu. Mungkin dulu taunya Museum Etnobotani Indonesia. Oh ya, dulu tuh kalau nggak salah saya tahu ini kayaknya bukan museum kupu-kupu ya Bu ya? Oh bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Museum Etnobotani Indonesia. Museum Etnobotani Indonesia ya, asalnya namanya. Ya. Oke, jadi ini sekarang ini adalah Munasain. Ya. Museum Nasional Sejarah Alam Sejarah Indonesia. Alam Indonesia, bukan Sejarah Alam Bogor ya, tapi Sejarah Alam Indonesia. Sejarah Alam Indonesia. Dari tahun berapa ini Bu? Sebenarnya kalau Museum Etnobotani sendiri kita dari tahun 82. 82 berarti hampir sekitar 40-an tahun kali ya. Berapa sih? 39 tahun lah ya, 39 tahunan. Oke. Tapi kalau untuk perubahan nama menjadi Munasain, karena kalau Museum Etnobotani kan kita kita terpatok pada etnobotani. Ilmu etnobotani berarti ilmu tentang pemanfaatan tumbuhan. Etnobotani itu ilmu tentang pemanfaatan tumbuhan. Oh ya, dulu kalau nggak salah saya lupa ingat waktu itu apa yang tumbuhan-tumbuhan kering-kering itu ya Bu ya? Iya, pernah dulu di sini sebenarnya karena dulu di sini adalah biasanya penelitian, khususnya penelitian biologi dan bidangnya botani. Jadi di sini dulu disebut Herbarium Bogorians. Oh, artinya gedungnya. apa tuh? Jadi herbarium itu adalah tempat pengawetan tumbuh-tumbuhan. Tempat pengawetan tumbuh-tumbuhan. Ini apakah ada hubungannya sama IPB karena di sini biologi atau gimana? Enggak. Tidak. Kami di bawah LIPI.
Oh, di bawah lembaga ilmu apa namanya? Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Itu kalau itu di bawah kementerian apa itu LIPI itu atau enggak? Enggak, lembaga tersendiri. Lembaga tersendiri, independen ya Bu ya jadinya ya? Independen. Oke. Jadi, kalau di sini tumbuhannya, nah sebenarnya dulu awal pembentukan Museum Etnobotani juga aplikasi dari Kebun Raya. Oke. Ya, jadi kebun raya, kalau di sana kita bisa melihat koleksi tumbuhan hidupnya. Nah, di sini adalah pemanfaatan tumbuhannya seperti itu. Pemanfaatan tumbuhannya. Ya. Kalau di sana hidupnya, di sini matinya kali. Ya, gampangnya gitu ya. Di sana hidupnya, di sini matinya atau pemanfaatannya ya? Ya, yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Oke. Ruang pamer. Oke. Oke, gimana Bu? Sebenarnya kalau etnobotani dulu kita sebenarnya museum ini kita ada 2 lantai, sama di basement di bawah. Oke. Ya, kalau di bawah itu khusus pemanfaatan tumbuhan. Jadi dulu masih etnobotani. Oke. Jadi kalau untuk lantai sini kita tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Oke, kalau ini bisa diceritain dulu mungkin Ibu nih. Ini. Kenapa Mas Hijau Nusantara? Sebenarnya ini berawal dari sejarah apa? Sejarah Indonesia. Iya, sejarah tentang persebaran rempah di sejarah persebaran rempah di Indonesia. Oh my god. Iya. Jadi makanya kenapa saya nggak tahu ini bahasa apa ini Bu? Bahasa Portugis? Iya. Oh, ini bahasa Portugis. Iya. Oke. Nah, ini kan makanya disebut Mas Hijau Nusantara. Mas Hijau Nusantara. Contohnya kita punya beberapa endemik Indonesia, ada cengkeh, ada lada, ada kayu manis. Sebenarnya ada satu lagi kita yaitu yang dari Maluku, mungkin di Bogor itu banyak sekali manisan. Yang dibuat manisan. Pala. Nah, ya, itu salah satu dari Indonesia juga. Oh, cengkeh, lada, kayu manis dan pala tuh. Ya. Eksplorasi emas hijau, bayangin ya. Jadi lo kalau dulu tahu sejarah Belanda, jadi kenapa Belanda itu datang ke Indonesia, ngejajah Indonesia itu karena emas hijaunya, bukan emas hitam atau minyak bumi, atau bukan karena emas kuning, tapi emas hijau. Ntar besok-besok ada emas apa lagi, emas orange atau emas apa lagi, emas ternyata emas laku ya. Jadi karena Indonesia itu kaya dengan cengkeh, lada, dan kayu manis, juga pala tadi ya dibilang ya, Bu Mimek ya. Oke. Kalau ini lebih kepada sejarah Kebun Raya Bogor. Iya, karena sejarah Kebun Raya Bogor sendiri tidak terlepas dari awalnya dari perdagangan rempah tadi kan. Nah, kalau kita lihat bisa, ini namanya mungkin masih nama Belanda ya. Apa ini? Oh, ini asalnya namanya ini. Iya, ya. Itu adalah kebun percobaan. Transplanted and Buttenzok. Gue nggak tahu. Itu juga kebun percobaan ya. Oh, ada di Bogor, ini kenapa ini apa nih leci ini? Maksudnya apa nih Bu? Nah, leci ini sendiri adalah salah satu tanaman pertama yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Oh, tanaman pertama yang ditanam di Kebun Raya Bogor. Nah, ini buat lo semua nih yang sering ke Kebun Raya tapi nggak tahu sejarahnya, lo mendingan lo mampir dulu ke sini. Ya, ternyata deket banget dari kantor pos, dari tempat masuk tuh nyebrang itu ini ada museum ini. Nah, kalau ini apa ini Bu nih? Ini siapa ini? George Eberhard Trumpf. Ini siapa ini? Ini adalah kalau kita bisa lihat seorang naturalis yang membukukan keanekaragaman hayati Indonesia pertama. Oke. Sebelum ke sana Bu, ini apa ini Bu di bawah ini Bu? Baik, nah ini contoh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ini contoh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Inilah kenapa yang dinamakan dengan emas hijau ini ada apa aja nih? Cabai Jawa, lada putih, kapulaga, kayu manis, cengkeh, ketumbar. Kapulaga ada beda, kapulaga sabrang. Sebenarnya mungkin ini kapulaga sabrang ini bukan dari ini yang pakai kebanyakan orang India. Kapulaga India bisa juga. Oke, tapi dari Indonesia ini Bu ya? Di Indonesia ada, cuma harganya mahal sekali. Oh gitu, ya, yang biasanya kalau yang di Indonesia kan yang ini. Ya, yang ini nih, tuh ketumbar. Ini apa ini kemukus ini Bu? Nah, kemukus sebenarnya sih itu untuk jamu biasanya. Kembang lawang, pala, daun kari, daun salam, adas. Oke, inilah yang namanya rempah-rempah yang dinamakan dengan emas hijau. Saya kesini Bu sih, kalau ini apa ini Bu ini? Saya tadi penasaran ini Bu. Mana? Ini. Oke. Nah ini sebenarnya yang disebut herbarium. Herbarium tadi kan herbarium adalah cara pengawetan tumbuh-tumbuhan. Pengawetan tumbuh-tumbuhan. Pengawetan tumbuh-tumbuhan kita seperti ini. Oke. Ini salah satu. Sebenarnya ini salah satu koleksi dari Bapak Trumpf atau salah satu pendiri Kebun Raya juga. Oke. Nah, ini. Terus diteliti gitu, dikeringin diteliti. Iya. Diteliti buat apa ini Bu?
Nah, ini nanti untuk pengenalan selanjutnya. Jadi kan untuk pengenalan nama jenis. Oh gitu. Oh dicatat sama dia, dibikin satu kayak literatur gitu kali ya. Betul. Gitu ya. Oh ini kalau ini namanya apa, ini namanya apa. Ini apa sih? Ini tulisan asli nih, Bu? Iya, tulisan asli. Wow. Ini kan koleksi aslinya beliau. Dari tahun berapa ini? Nah, kita bisa lihat di sini ada tahunnya 1853. Nah. Serius? Dari tahun 1853 guys, sampai sekarang masih ada. Sebenarnya kalau untuk herbarium, ini kan namanya herbarium tadi ya. Oke, diawetkan gitu ya. 1932, 1915, 1886. Krakatau. Oh my god. Gila ini. Untuk herbarium sendiri kita masih terbesar se-Asia Tenggara, kita masih paling besar sih. Terbesar se-Asia Tenggara ada di Bogor, teman-teman, dan gua tidak tahu. Kalau itu untuk herbariumnya ya, ya mesti untuk pengawetannya tadi ya. Tapi untuk sekarang jadi penelitiannya karena penelitiannya pindah ke Cibinong, sekarang ada di Cibinong Science Center. Oh, Science Centernya ada di Cibinong. Iya. Tapi di sini orang-orang bisa melihat sepenggal sejarah mengenai herbarium atau pengawetan tumbuh-tumbuhan. Kalau di sini, kita di sini bisa mengenal sejarah tentang Munasain. Munasain, Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Iya. Oke. Jadi kalau mungkin ya tadi tidak terlepas dari namanya apa, budaya Bogor. Oh, jadi istilahnya ada sejarahnya. Pertama itu namanya Herbarium Bogorians. Oke. Herbarium Bogorians. Oke, terus dia setelah itu kita juga Museum Zoologicum Bogorians. Tahu Kak, kalau zoologi pasti tahu. Oh iya, yang museum yang banyak purbakala itu kan. Ya, saya pernah ke situ. Di situ mungkin hewannya. Hewan-hewan purbakala. Iya, sebenarnya nggak hanya purbakala yang oh iya. Oh, makanya Bu saya tuh ingat yang saya ngelihat kupu-kupu itu di sini. Di Museum Zoologi. Oh, oke. Kita ada di sana, di dekat samping banget Kebun Raya. Kalau dulu kita namanya ini yang Museum Etnobotanika. Media penyadar tahuan pemanfaatan tumbuhan Indonesia. Namanya pusing ya, penyadar tahuan. Biar orang-orang pada ngerti. Oke. Lebih menyadarkan orang-orang mengenai tentang. Sebenarnya kalau kita di sini itu lebih tertujunya pada anak-anak ya, anak pelajar. Oh, jadi makanya biasanya kalau ke sini datangnya banyak pelajar karena gini Bu. Ini kan saya ngelihat kan memang sepi ya Bu ya. Ini apalagi kan Sabtu Minggu. Apa memang selalu sepi atau gimana Bu? Sebenarnya kita kan baru mulai buka kemarin setahun kemarin setelah COVID itu memang kita tutup total. Kita sedang mulai sedikit-sedikit mulai buka lagi 20 Mei kemarin. Ada sosial media kah atau apa? Kita semuanya ada, Twitter ada, Instagram ada, YouTube juga ada kok. Wah, YouTube-nya juga ada. Kalau bisa Bu kasih tahu channel atau linknya atau? Kalau channel YouTube-nya kurang tahu saya masih aktif atau enggak, tapi yang jelas Instagramnya masih aktif ya? Apa namanya? Munasain? Munasain. Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Ya, terus akhirnya di tahun berapa ini akhirnya jadi museum namanya Munasain ini Bu? Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, setelah kalau di sini kita bisa hanya mengenal tumbuhan, kita pengen memperkenalkan lebih luas lagi tentang tumbuhan. Khususnya mungkin lebih luas lagi adalah keanekaragaman hayati Indonesia. Disebut Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia. Temanya masih sama. Kalau tadi saya lihat ada artefak gini tuh, itu emang dibikin atau emang untuk tahu? Iya, karena dulu di sini kan tadi herbarium tadi, dan ini adalah kalau kita bisa lihat ini adalah metamorfosis dari tumbuh-tumbuhan. Ini contohnya dari lumut-lumutan. Itu kan tumbuhan tingkat rendah. Oh, maksudnya jadi jenis-jenis tumbuhan. Jadi ada kasta-kastanya ya. Yang paling rendah itu adalah lumut yang ada di bawah, sampai mungkin pohon kelapa kali yang paling tinggi. Sampai tumbuhan sempurna yang paling tinggi. Pokoknya itu semua tumbuh-tumbuhan. Jadi Munasain sendiri sebenarnya kita tanggal 31 Agustus 2016. Dari 2016 dari Museum Munasain sebelumnya, tapi sudah dengan sejarah-sejarah Museum Etnobotanika Indonesia dari tadi diinformasikan sekitar tahun 82 ya. Ini kok tiba-tiba ada ada kayak di sini, perahu dayung nih Bu? Dulu karena dulu kayak ini kan untuk membawa hasil hutan. Kopi dan lain-lainnya, rempah-rempah biasanya sih. Perahu layar namanya ya, perahu layar tahun 80-an.
dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Oh, jadi dulu tahun 80-an itu orang pakai ginian ya Bu ya, untuk ngambil hasil tumbuh-tumbuhannya tadi untuk dimanfaatkan. Jadi istilahnya tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat itu lebih banyak kepada rempah-rempah tadi ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau ini apa ini yang di kaca ini? Nah, ini sebenarnya alatnya sudah tidak terpakai juga, ini alat mungkin udah besar gitu ya. Peralatan survei lapangan, ada ini kalau gunting kita stek. kita sedang ekspedisi ke lapangan itu seperti ini contohnya. Oke. Jadi untuk hanya mencari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan untuk diawetkan. Nah, contohnya mungkin ini ya. Nah, ini adalah herbarium. Jadi sebenarnya kita herbarium ada dua macam untuk koleksi herbarium sendiri. Ada koleksi kering dan ada koleksi basah. Nah, ini contoh koleksi basah. Ya, kalau koleksi waduh, ini apa nih Bu? Nah, ini yang disebut pandan merah. Namanya pandan merah. Iya, sebenarnya koleksi basah. Viral ya. Oke. Yang untuk katanya anti kanker seperti itu ya. Oh. Ini kan hanya ada di Papua. Oh, ini kayak buah merah gitu Bu? Buah merah sama aja pandan ini. Yang namanya buah merah tuh ini buah merah wamena katanya ya. Oh gitu. Dan ini ada herbarium basah. Jadi diawetkan sama ini isi apa mediumnya apa ini Bu? Nah, kalau untuk ini kita menggunakan alkohol 70%. Alkohol 70% terus dipadatkan disekat gitu ya. Disekat agar tidak alkoholnya tidak menguap. Oh, ini yang basah ini ada lagi nih. Ini apa ini Bu? Ini sirih. Sirih. Wah, gede bener Bu sirihnya. Hah? Piper. Ya, sirih-sirihan. Ini sirihnya orang Papua katanya besar-besar. Walah, kalau saya tahu kan sirih itu kan kecil ya Bu ya. Ini kok gede banget satu toples gini. Lah, ini kalau tiba-tiba ada macan, dia nyasar ke sini guys. Ini bukan tumbuhan ini binatang. Ini asli ya Bu ya? Ini asli. Oh, ini macan dengan asli dikeraskan ya dibikin taksidermi. Apa namanya taksidermi? Iya, ini taksidermi. Pengawetan taksidermi. Ada namanya proses taksidermi, yaitu mungkin dengan cara nanti pengulitan atau gimana seperti itu. Oh gitu. Oh gila, ini asli nih. Ini kalau malam nggak hidup kan Bu? Insyaallah enggak. Oh, jadi dia itu diawetkan ya. Ini kalau dulu kan pakai air keras gitu ya. Jadi tidak, kalau di sini ada namanya proses pengulitan itu, jadi dengan cara dibuang jeroannya, dalamannya. Itu kan yang udah busuk kan. Oke. Setelah terus? itu baru kita pakai kerangkanya itu, kulitnya lebih ke arah kulitnya. Oh, tapi kalau tulang-tulangnya semua masih asli, ada tulang-tulangnya juga nggak ini Bu? Masih ada nggak? Atau emang sudah nggak ada? Tidak ada. Oh, jadi hanya kulitnya saja dibentuk seperti Iya, nanti kita bikin replikanya. Oke. Ya, baru nanti dipakaikan kulitnya seperti sesuai dengan kulit aslinya. Iya. Giginya asli kah atau apanya kah? Biasanya yang paling sulit itu bagian gigi dan mata. Biasanya asli. Kalau gigi dan mata itu asli. Oke, nah ini kita nih apa ini sekarang ini Bu di sini? Ini. Kalau di sini sebenarnya lebih ke peralatan pada waktu kita kerja di lab. Ini ini nggak dijual ya Bu ya kalau di sini ya Bu ya? Ini emang peralatan. Karena gue kumpulin barang-barang tua. Lihatin. Oh my god. Jadi untuk melihat yang apa namanya? Ini kan contohnya. Untuk melihat yang di jurang, tumbuhan yang di jurang mungkin jenisnya apa aja atau. Oh, jadi pakai helikopter mereka ekspedisi terus begitu pakai alat ini Bu di sana. Iya, betul sekali. Masih kelihatan apa? Oh iya kelihatan. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Iya kelihatan. Coba saya mau lihat Bu. Oh oke. Ya silakan kalian kunjungin aja kalau mau ngerasain kayak gimana ya. Oh ini koleksinya. Ini dia nih koleksinya Museum Etnobotani Indonesia. Ada saga, kedelai hitam, jali. Nah ini teman-teman ini gue banyak yang nggak ngerti nih. Ini apakah ini semua bagian rempah-rempah atau kan kalau saya tahu cabai Jawa saya tahu. Tidak juga sih. Nggak juga. Apakah ini makanan yang biasanya dijadikan rempah dan dijadikan konsumsi? Ini bisa dikonsumsi. Ada yang bisa untuk mungkin jamu atau rempah atau bahan makanan seperti itu. Bahan pangan istilahnya. Ya, bahan pangan. Oke. Sebenarnya semuanya bahan pangan, maaf. Cuma mungkin ada yang di beras, jamu. Guys, di sini banyak apa namanya yang mungkin teman-teman semua pada nggak tahu ya jenis-jenisnya, macam-macamnya, model-modelnya. Koleksi basah dan koleksi apa namanya koleksi? Kenapa namanya koleksi Simplisia? Simplisia itu apa Bu? Biji-bijian. Oh, oke. Koleksi Simplisia atau koleksi biji-bijian. Waduh, ada TV lama. Ada TV jadul, cuy. Wow. Ini alam purbakala. Terbentuknya benua dan samudra. Jadi sejarah kehidupan, ya teman-teman bisa belajar di sini juga.
Di sini ada teater ya Bu ya? Ada, ini teater. Oke, tapi nggak buka ini Bu teaternya? Karena pandemi itu kita nggak ini. Oh, teater untuk ngasih tahu soal apa namanya? Biasanya untuk kita, untuk kalau ada rombongan. Rombongan kita, ya? Bisa pesan rombongan ke sini juga? Iya. Ada nomor telepon yang bisa dikasih tahu Ibu? Untuk sekarang mungkin nomor saya. Oh, nomor Ibu? Iya. Berapa Bu, disebutin aja? Oke, 0856 1790 513. Nah, kalau mau rombongan, mau nonton teater sejarah mengenai alam Indonesia, tuh bisa ke Ibu Nuni. Ntar gue coba tulis di description juga ya. Jangan nongkrong kemana-mana, tapi tepat kita sama-sama pelajarin juga sejarah yang ada di Indonesia. Ya, dan gue bener-bener baru gitu ya. Kalau memang Indonesia itu dulu dijajah karena memang Indonesia sebagai emas hijau. Baru tahu juga gue istilah emas hijau. Ya. Betul. Saya baru tahu dengerin istilah yang namanya emas hijau. Maksudnya baru nyadar lah gitu kalau sekarang dengan ngunjungin ini. Oh, ini juga nih ada nih harimau Sumatera. Jadi ini sama nih taksidermi juga Bu ya prosesnya ya. Ada berapa jenis harimau di Indonesia? Yang saya tahu harimau Sumatera. Terus? Bali. Terus? Jawa. Oh, iya. Benar ya? Betul. Oh, Sumatera, Bali, dan di Jawa. Iya. Oke. Yang dua kan memang udah punah. Yang di Jawa itu yang udah punah ya Bu ya? Jawa dan Bali sudah punah. Sudah punah ya? Sudah punah. Yang ada itu Sumatera. Ibu-ibu ini ngetes juga ya? Ini pun mungkin sekitar mungkin kurang lebih tinggal 400-500 ekor. Dan semuanya hidup di Taman Nasional pula gitu ya, nggak di tempat liar ya. Iya. Ya saya tahu bahwa ini sudah hampir punah. Ini kita sebenarnya hewan-hewan ini kita juga hibah dari kantor BKSDA, mereka yang menyita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, ini tuh dibunuh lah istilahnya gitu ya. Dari kantor apa namanya BKSDA itu apa Bu? Balai Konservasi ya. Iya. Sumber Daya Alam. Iya. Bener lah. Nah ini contohnya seperti ini. Kalau di sana kan banyak sekali yang tidak dimanfaatkan, akhirnya kita manfaatkanlah di sini untuk edukasi ke anak-anak. Ke anak-anak. Oke. Terus kalau misalkan biasanya kan kalau diburu itu diburu karena kulitnya ya Bu ya. Iya. Nah kalau ini beruang juga nih nyasar. Oke, beruang madu. Beruang madu. Mungkin di sekitar Sumatera dan Borneo, Sumatera, Indochina, Cina Selatan, Burma, Semenanjung. Oke. Nah kalau ini saya tahu ini tanaman apa namanya itu? Rafflesia arnoldi, bunga bangkai. Ya. Ada Rafflesia. Nah, ini sama ya Bu sih? Saya pengen tahu sedikit nih Bu. Ini kan Rafflesia arnoldi. Kalau yang ini bunga bangkai, itu beda ya Bu ya jadinya? Beda kan? Dari bentuknya beda. Iya sih beda Bu. Maksudnya yang gue tahu pokoknya Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai ya pokoknya ya begitulah gitu. Sama-sama bunga bangkai karena bau. Waktu mekar itu bau. Mekarnya itu mengeluarkan bau. Betul. Cuma satunya namanya Rafflesia arnoldi. Rafflesia dan satu lagi adalah bunga bangkai atau Amorphopalus. Ya. Titanum. Jadi ada macam-macamnya lagi ini Rafflesia Padma, Rafflesia. Oh, oke. Yang ada di Bogor itu yang arnoldi ini ya Bu ya? Sebenarnya ada arnoldi juga ada 2019 atau 2020 itu Rafflesia Padma itu dari Pangandaran. Oh, tunggu, berarti arnoldi itu nama jenisnya ya Bu ya, bukan nama orangnya ya? Ya kebetulan yang menemukan pertama kali adalah Rafflesia arnoldi. Mana? Ayo coba siapa? Katanya udah belajar tadi. Mau dites lagi. Iya bener Rafflesia arnoldi yang waktu itu menemukan pertama kali, betul ya? Iya. Iya kan? Iya, yang menemukan adalah Raffles seperti itu. Iya, Raffles. Thomas Raffles, betul. Thomas Raffles. Oke, jadi namanya nggak maksudnya yang menemukan Thomas Raffles. Iya. Jadi ada jenis arnoldi, ada jenis Padma, ada jenis gitu ya maksudnya Ibu ya? Ini jenis-jenisnya macam-macam. Oh, ada arnoldi, ada bengkuluensis, ada meijeri, ya. Oke, nah nanti kalau kamu kesini juga nanti sekalian dites-tes ya. Bu ntar bilang kalau dites Bu saya dapat berapa? 25.000 gitu, 100.000. Nah. Diversitas flora dan fauna Indonesia. Oke. Ini jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Bukan? Gaharu. Hah? Tahu gaharu? Saya tahu, saya pernah dengar Bu namanya kayu gaharu. Cuma saya nggak tahu pemanfaatannya itu buat apa ya Bu ya kayu gaharu itu? Sebenarnya untuk pemanfaatannya sendiri kita macam-macam bisa untuk aromaterapi, untuk ibadah. Oh gitu. Oh iya yang wangi-wangi itu ya Bu ya? Ya, kalau kita lihat mungkin kalau untuk ibadah kalau di ekspornya
ke apa namanya? Oh iya. Buat apa? Hio yang buat sembahyang orang China itu orang apa? Oh hio iya. Oke, ini wangi nggak sih Bu? Ini wangi nggak sih Bu? Ini enggak ya? Enggak, kalau ini enggak. Sebenarnya kalau gaharu itu kalau dibakar itu akan wanginya kayak apa ya? Kayak dupa. Kayak dupa gitu. Ya, nah seperti itu contoh-contohnya. Oh ini untuk pemanfaatan gaharu itu adalah seperti ini. Iya. Hio, oke. Biasanya Chinese ya. Apa namanya? Tapi beda lagi Hindu mungkin nanti atau kalau Buddha gitu ya. Ini udah untuk minyak wangi contohnya. Ini kalau diekspor ke daerah Arab dan sekitarnya ya orang Arab lah. Oke, yang minyak-minyak itu ya, oat gitu ya? Itu minyak wangi ya. Itu ini bisa mencapai berapa? Kalau nggak salah itu waktu itu ya $350 untuk esensnya. Per cc-nya? Iya. Oh my god, mahal juga ya. Ini kalau gaharu yang bagus sendiri ya, kalau yang kualitasnya A atau grade-nya A itu bisa per kilo itu ininya ya, resinnya itu bisa mencapai 200 sampai 400 juta. Kalau di sini dulu bahan tapi biar untuk hand touch anak-anak. Oke, jadi istilahnya orang bisa langsung nyentuh lah ya. Oh ini dia cengkeh, ini kayu manis. Ya, nah ini apa ini nih? Itu masoi. Mungkin nggak terlalu jamu, untuk jamu biasanya. Cengkeh lah gue tahu lah ya, cengkeh kayu manis gue tahu lah ya. Karena sekarang sedang seperti ini, kita tidak bisa banyak-banyak. Ini biasanya di sini ini semua sih masih fresh semua. Oke, secang. Oh ini biasa buat jamu-jamu ya, kunyit. Ini adalah salah satunya ini. Cabai Jawa. Lah, ini cabai Jawa ya? Saya baru tahu ini Bu. Kalau tapi nggak apa-apa dicium, coba aja. Coba. Nanti kita cium. Oh. Iya. Nah ini cabainya orang Indonesia yang ini. Ini cabenya, bukan yang kalau saya tahu saya cuma tahu yang cabai rawit sama cabai merah itu Bu. Nah kalau yang cabai-cabean yang sering kita makan mungkin tahu dari mana? Itu adalah cabenya orang benua Amerika. Oh itu tuh cuma Amerika. Iya. Kalau Indonesia tuh pakainya ini harusnya. Kalau yang asli Indonesia tuh ini. Ini pedas Bu kalau diiniin Bu. Kalau pedes ya pedes apa sih? Ya pedes, nggak terlalu pedes banget. Ini fresh tuh kayak begini bentuknya? Enggak, warnanya hijau. Oh ini kan kering lah, ini dikeringin lah ya. Ini udah dikeringkan, warnanya hijau, kalau udah matang merah. Oke, masih ada nggak yang jual cabai Jawa Bu? Daerah Jogja sih masih banyak, karena untuk jamu biasanya seperti itu. Oh, jamu-jamuan. Oke, gua nggak tahu masih ada cabai Jawa buat makan kayak begitu bentuknya. Jadi memang karena suasana pandemi, si museum ini cukup nggak terlalu rame, tapi kalau teman-teman mau support silahkan langsung datang ke Munasain ya. Terus sekaligus juga mungkin kalau sama teman-teman kamu dibanding nongkrong kemana-mana, bisa kesini, bisa belajar juga, sekalian edukasi juga gitu ya. Ini ada pewarna alam, sejarah pewarna alam untuk tekstil. Oh nah ini dia nih. Jadi ini kalau untuk ngebatik atau segala macam ya Bu ya? Ya mungkin debu ya ini sebenarnya pewarna sintetik ya, untuk warna tekstil. Itu jadi kalau bikin warna itu jadi direndam dulu ya Bu ya? Apanya? Ininya tuh, apa sih yang dipakai direndam? Biasanya direbus. Direbus, oke. Nah nanti baru rebusan airnya. Mahoni. Dipakai untuk nulis tekstilnya tadi ya Bu ya? Iya, bisa untuk batik. Oke, direbus hingga mengeluarkan, dibersihkan, dicuci, direbus hingga mengeluarkan warna, air rebusan disaring. Yang itu yang pakai alat itu kan? Ini kan seperti ini nih. Misalkan untuk jadikan benang. Kalau untuk pedalaman biasanya seperti ini. Jadikan benang-benang seperti ini. Oke. Warnanya pakai warna alami. Pewarna alami. Oh ini termasuk juga pewarna makanan ya Bu ya, berarti ya? Iya. Kalau pewarna makanan pasti banyak. Oh iya kayak saya kalau lupa ya, kayak daun-daun suji gitu ya Bu ya. Oke. Ini udah kering banget, ini nggak ada. Biasanya sih kalau daun suji, ubi, pandan juga bisa, wortel, kurkuma, oke. kunyit. Gila ya sampai diteliti kayak begini cuy. Ini apa ini? Daun perse. Itu hasil tes pewarna alam aja. Oh, ini hasil dari pewarna alamnya ya, pewarna alaminya ya. Oke. Ada lagi yang harus dieksplor Bu selain di sini? Mungkin kita kembali. Oke. Aduh, gila ya belajar. Ya bener-bener hari ini gue dites juga tadi beberapa testing. Jadi buat kamu semuanya kesini siap-siap aja nanti bikin kuis ya.
bikin giveaway. Ya jadi buat teman-teman semua, mari kita terus lestarikan sejarah yang ada di Kota Bogor, yang ada di Indonesia, dimanapun kota-kota itu ada. Dan salah satunya adalah membantu kita untuk mengerti mengenai sejarah itu dengan mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia, Munasain. Ini mungkin lebih ke apa namanya, tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan sandang. Oh, untuk baju, ya, untuk celana ya. Tumbuh-tumbuhan yang dimanfaatkan untuk baju, celana. Jadi apa? Rumput, songko tuh pakai rotan, rok tuh rumput, baju kara kulit pohon, gelang tangkai anggrek, rok itu sejenis rumput. Oh my god. Tahun nomor 10 itu kan ada namanya apa? Karoro. Ya. Karoro itu terbuat dari, kalau nggak serat nanas, serat pandan. Serat nanas, serat pandan, oke. Itu dari Toraja untuk pembungkus mayat kalau itu. Iya, saya kelihatan itu kayak ada mayatnya tuh. Nah itu pembungkus mayat tuh. Ini buat kain kafan lah istilahnya kalau sekarang ya Bu ya. Di bawah ini guys, ini agak tua ya. Jadi memang hawanya agak sedikit berbeda dibanding yang di atas. Jadi gue saranin jangan sendirian kalau datang ke bawah. Peralatan pertanian. Ya ini semuanya dimanfaatkan untuk pertanian ya, kayak apa namanya, untuk sawah dan lain-lain. Ya. Untuk memetik padinya kita bisa. Metik padinya pakai gituan. Ani-ani. Namanya, oh inilah yang namanya ani-ani teman-teman. Ya, jadi kalau dulu belajar SD itu namanya ani-ani. Nah ini kayak gini nih bentuknya nih. Dapur, nah ini peralatan dapur ya. Kayu, oh ini jenis-semuanya jenis-jenis kayu. Oh my god, nih gila nih. Makanya kita tidak berdasarkan daerah, tapi kita masih berdasarkan pemanfaatan. Oke, pemanfaatan tumbuhannya. Oke, jadi istilahnya Bu, dari mulai biji, dari mulai kayu, dari mulai apa namanya itu istilahnya daun-daunnya, ya, semua itu dimanfaatkan ya. Apakah itu dimakan, apakah itu dijadiin baju, apakah itu dijadiin alat makan, dijadiin kayu bakar. Jadi emang dari dulu tuh memanfaatkan tumbuh-tumbuhan hayatinya Indonesia ya Bu ya. Oke, keanekaragaman hayati. Makanya Indonesia itu terkenal banget dengan emas hijau. Sekali lagi gue baru tahu itu namanya emas hijau. Ya, jadi memang Indonesia itu kaya banget ya. Jadi makanya bener ada lagu bukan lautan hanya kolam susu. Nah itu tuh bener tuh ya. Jadi orang Indonesia itu hidup dengan apa aja tuh bisa, karena bisa dimanfaatin semuanya. Dari mulai tumbuh-tumbuhannya, dari mulai kayunya, dari mulai biji-bijiannya, dari buah-buahannya, sampai dengan ke pohon-pohonnya sendiri tuh bisa dimanfaatin. Makanya lu kalau misalkan hidup di hutan sendirian di Indonesia itu hidup ya, tinggal makan batang pohon aja terus tiap hari. Oke. Ya jadi koteka. Tahu. Ini ya? Terbuat dari apa? Koteka itu terbuat dari apa ya Bu? Coba. Hah, mana Bu koteka? Buah? Hah? Saya nggak tahu ini buah lagenaria. Kok buah sih Bu? Iya betul. Jadi ini contohnya ini kan koteka macam-macam. Tergantung dari ukuran itunya. Jadi diukur itunya dulu, masuknya kemana. Nah inilah koteka. Tahunya dari bambu atau dari kayu, padahal itu dari buah lagenaria atau ini buah. Kok buah kok bentuknya begini sih Bu? Iya. Panjang. Jadi, kan sebenarnya seperti itu tuh. Oh ternyata guys, ternyata koteka itu bukan dari bambu, tapi dari buah-buahan yang nongol kayak begonono, lagenaria caesarea. Ya ternyata buah-buahan. Ternyata jadi nanti tinggal diukur tuh, kalian ukurannya yang mana, ayo, yang gedenya seperti apa, nanti yang dimasukin deh. Jadilah koteka. Jadi dikeluarin apanya, daunnya. Dalamnya dikeringin, baru dimasukin plus gitu ya. Gitu. Waduh. Oh yang untuk kupat, untuk apa, Bali ya. Oke, tumbuhan dan Bali ya. Di Bali kan emang ini banget ya. Ya ini sama ini tumbuhan dan Bali. Dari Bali. Oke, untuk janur, untuk biasanya untuk upacara. Ya, sama untuk kerajaan-kerajaan yang sering dijual di Bali. Oke, ini lesung dan kentongan. Ini pasti ini Sunda nih. Tidak. Nggak juga ya? Tapi kita lebih ke alat komunikasi tradisional. Oh, alat komunikasi tradisional. Dulu kagak pakai handphone guys, dulu pakainya kentongan ya. Jadi lo manggil orang, mau ada apa-apa, mau ngomongin apa pakai kentongan, orang-orang langsung pada datang. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau kalian nemu kentongan tuh nggak boleh sembarangan, tapi pasti banyak orang langsung datang. Gila. Ini bener-bener apa namanya, ngebuka wawasan banget, dan pas banget gue tadi lagi hunting ketemulah
sama lokasi Museum Nasional Sejarah Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia Munasain. Ini peralatan alat menangkap ikan. Nah, inilah sejarah-sejarah yang bisa kamu pelajarin di sini, dan kamu bisa ngeliatin banyak banget macam-macam tumbuhan ya, terus kayu-kayu. Ini apa ini, Bu? Jamur. Wah, jamur. Iya. Ini diawetkan juga? Iya, diawetkan juga. Diawetkannya pakai apa nih, Bu, kalau kayak gini, Bu? Pakai air tadi keras dikeringkan atau tadi. dikeringkan Iya, saja. dikeringkan. Oke, semuanya dikeringkan di oven. Oke, sip. Ini jamur. Wah, jamur kok bisa segede gini, Bu? Ini dimakan nih, Bu, jamur segede gini? Enggak, bukan untuk jamur yang untuk dimakan ini, bukan untuk dikonsumsi ya istilahnya. Ini biasanya dijadiin apa nih kalau jamur kayak gini, Bu? Tidak sih, ini kalau ini sebenarnya lebih ke untuk penelitian jamur. Penelitian jamurnya aja. Jamur beracun lah istilahnya ya. Ternyata tidak semua jamur buat bisa dimakan ya. Ada jamur untuk yang beracun juga. Apalagi yang gede-gede kayak begitu. Jangan kalian makan kalau kalian nemuin jamur gede. Ya udah, pokoknya poinnya kita sih pesan sama teman-teman semua yang nonton video ini ya, kita nge-review banget mengenai sejarah Indonesia, mengenai salah satu museum yang ada di daerah Bogor, tepatnya di depan kantor pos, di seberang kantor pos Bogor, Jalan atau Juanda. Di Jalan Juanda ya, Bu ya? Ya, Di Jalan Juanda, di Jalan Juanda. Jalan Juanda nomor? Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 22 Bogor. Ya, follow IG-nya Munasain, cari IG-nya Munasain, cari Twitternya juga. Nanti gua akan kasih di description ya foto nomor teleponnya Ibu Nunik ini, untuk teman-teman kalau emang ternyata punya rencana untuk kunjungan ke museum ini, sekalian belajar, sekalian selfie, sekalian datang ke teaternya ya, karena ini benar-benar kondisi masih sepi, masih sebener-bener sepi. Ini gua sendirian, guys. Ini hari Minggu gitu ya. Tapi emang kayaknya tadi kebun raya juga tutup ya, Bu ya? Saya lihat sih kebun raya sih kelihatannya. Oh, buka ya? Buka. Karena emang kan kasus lagi cukup lumayan melonjak gitu ya. Jadi kita masih di dalam kasus pandemi yang melonjak. Oke, Ibu ada pesan nggak, Bu, terakhir, Bu, buat yang nonton sama buat teman-teman semua untuk ke Munasain atau gimana? Oke, kalau pesannya sih mungkin tetap kunjungi museum-museum yang ada di Indonesia, karena disitulah jendela ilmu pengetahuan. Disitulah jendela ilmu pengetahuan emas hijau Indonesia. Ya udah. Sampai ketemu lagi ya. Gini, Bu, channel Yuwin gitu. Oke. Sampai ketemu lagi di channel Yuwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.